Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur mari selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, khususnya nikmat iman Islam serta sehat walafiat. Dan tak lupa sholawat dan salamnya selalu kita sampaikan kepada Nabi kita semua, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak semua beserta keluarga dan juga kita semua selalu berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali dan sama-sama bisa belajar pada mata pelajaran TIK. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang pemrograman, bahasa pemrograman, dampak teknologi terhadap kehidupan sehari-hari, seperti belanja online, belajar online, GPS, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang algoritma sebagai dasar pemrograman. Namun sebelum kita mulai, mari kita sama-sama buka dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin kan kita sudah belajar kalau pemrograman itu merupakan proses menulis, memperbaiki, dan juga menguji sebuah program. Nah, tentunya sebuah program itu dibuat oleh seorang programmer atau pemrogram. Nah, sekarang kita akan belajar tentang algoritma. Dalam pemrograman dikenal istilah algoritma. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan algoritma ini? Nah, algoritma ini merupakan urutan atau langkah-langkah untuk melakukan kegiatan atau menyelesaikan masalah. Tentunya yang dalam hal ini langkah-langkah atau urutan dalam membuat atau menyelesaikan masalah ketika membuat sebuah aplikasi. Nah, algoritma ini tidak hanya ditemukan atau didapatkan ketika kita akan memprogram sebuah aplikasi, tapi ternyata algoritma ini terdapat juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, nah, pokoknya algoritma itu adalah langkah-langkah untuk melakukan dan menyelesaikan suatu masalah. Misalnya nih, kita ingin menggosok gigi, maka langkah-langkahnya atau algoritmanya bisa kalian lihat di sini. Pertama, mengoleskan pasta gigi. Terus, sikat seluruh permukaan gigi, berkumur dengan air, membersihkan sikat gigi, dan letakkan sikat gigi di tempatnya. Nah, itu langkah-langkah untuk mensikat gigi yang benar untuk menyelesaikan masalah menyikat gigi. Nah, itu juga sama disebut dengan algoritma. Atau juga yang lain, misalnya menyelesaikan soal matematika, membuat bolu, langkah-langkah membuat bolu, atau juga langkah-langkah mencuci pakaian dan yang lainnya. Itu juga disebut dengan algoritma. Nah, algoritma ini dalam ilmu komputer merupakan tadi urutan langkah atau proses dalam menyusun suatu program komputer. Jadi nih, sebelum seorang programmer membuat sebuah program, mereka menulis dulu algoritmanya. Jadi langkah-langkahnya ditulis dulu dalam sebuah algoritma. Misalnya seorang programmer ini ingin membuat aplikasi misalnya permainan puzzle. Nah, maka seorang programmer akan menulis dulu langkah-langkahnya atau algoritmanya secara mendetail agar nanti ketika dibuat, komputer tidak melakukan kesalahan dalam menyelesaikan masalah yang diberikan atau yang diprogram oleh seorang programmer. Nah, dengan membuat rancangan algoritma ini, programmer dapat mengurangi kesalahan dan membuat program menjadi efektif. Nah, langkah-langkahnya, jadi pertama seorang programmer ini membuat algoritma dulu.
Langkah-langkahnya ditulis secara detail, kemudian memprogram atau menggunakan bahasa pemrograman, menyusun kode dengan bahasa pemrograman yang telah dipelajari kemarin. Terus setelah itu dikompilasi ke dalam bahasa mesin, karena kan kemarin komputer itu hanya bisa memahami bahasa mesin yang terdiri dari bilangan binar. Nah, maka dikompilasi, baru komputer nanti bisa memahami dan menjalankan program yang tadi diberikan oleh seorang programmer. Nah, sekarang kita akan belajar cara menulis algoritma sederhana, misalnya yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, algoritma ini dapat ditulis dalam bentuk narasi atau susunan kata. Nah, bisa juga dibuat dalam bentuk diagram alir, flow chart. Nah, pada diagram alir, perintah ditulis dengan menggunakan simbol-simbol sehingga menjadi lebih mudah dimengerti. Nah, misalnya seperti ini nih. Di sini ada beberapa simbol dalam diagram alir. Nah, yang bentuknya oval atau seperti ini nih, lonjong pipih ini artinya untuk memulai sebuah pekerjaan atau sebuah tahapan atau sebuah aplikasi dimulai. Nah, ini namanya begini. Kemudian kalau kotak ini nih, nah, dia langkah-langkahnya pengolahan datanya atau pemrosesan dalam kegiatan yang dibuat atau aplikasi yang dibuat. Jadi langkah-langkahnya. Nah, kalau ini tanda panah ini aliran perintah. Jadi habis dari kegiatan ini ke kegiatan yang lainnya, nah ditunjukkan dengan aliran perintah ini. Nah, kalau yang ini belah ketupat ini menilai keputusan atau perbandingan. Nanti dalam menyusun aplikasi ini nanti ada sebuah keadaan nanti nih, apakah dia lanjut atau tidak ketika menemui situasi tertentu. Nah, ini lambangnya seperti ini. Terjajar genjang nih seperti ini. Ini data masuk dan data keluar. Nah, misalnya nih, agar lebih dimengerti, anak-anak bisa lihat di dalam gambar ini. Nah, ini yang bentuk narasi nih. Pertama, 1, oleskan pasta gigi ke sikat gigi. Kedua, menggosok gigi. Ketiga, jika gigi belum bersih, maka kembali menggosok gigi. Keempat, jika gigi sudah bersih, maka berkumur. Kelima, bersihkan sikat gigi dari sisa pasta gigi. 6, letakkan sikat gigi di tempatnya. Ini dalam bentuk narasi. Nah, sekarang ini dalam bentuk diagram alir. Nah, tadi untuk dalam diagram alir, memulai sebuah kegiatan atau sebuah diagram, sebuah algoritma diawali dengan bentuk lonjong seperti ini atau oval. Nah, ini mulai. Kemudian setelah itu oleskan pasta gigi ke sikat gigi. Nah, kita lihat. Berarti ini ada data masuk ke dalam algoritma tadi, maka lambangnya yang ini, jejar genjang nih. Nah, begini, oleskan pasta gigi ke sikat gigi. Nah, kemudian menggosok gigi. Nah, kalau menggosok gigi ini tadi pengolahan datanya atau langkah-langkahnya, berarti menggosok gigi menggunakan bentuk segi panjang ya. Lanjut. Nah, kalau sudah menggosok gigi, nanti nih ada keadaan menilai keputusan atau perbandingan. Jadi apakah sudah bersih atau belum? Kalau sudah bersih, nah dilanjut ke berkumur. Kalau belum bersih, nah ulangi lagi ke menggosok gigi. Maka tadi itu menilai keputusan atau perbandingan yang bentuknya berarti belah ketupat. Nah, lanjut berkumur, bersihkan sikat gigi kalau sudah bersih, dan letakkan sikat gigi dan selesai berarti kembali bentuknya oval. Nah, terakhir di sini ada kondisional atau persyaratan. Yang tadi misalnya kondisional atau persyaratan itu yang tadi, kalau sudah bersih dia lanjut berkumur, membersihkan sikat gigi. Nah, kalau belum bersih ulangi lagi gosok gigi. Jadi kondisional persyaratan itu nanti kalau dilihat keadaannya, kalau sudah benar maka apa yang akan dilakukan, kalau belum apa juga nanti yang dilakukan. Misalnya tadi seperti menggosok gigi, atau misalnya ketika kita membuat algoritma menyeberang lampu lalu lintas seperti ini. Nah, sini kalau lampu lalu lintasnya berwarna merah, nah kita sebagai pejalan kaki menyeberang tuh. Kalau lampu lalu lintasnya berwarna hijau, nah maka tidak menyeberang. Nah, itu keadaan atau kondisional. Jadi suatu keadaan ketika kita
keadaan tersebut misalnya benar, apa yang akan dilakukan? Ketika keadaan tersebut salah atau tidak terjadi, nah apa juga yang akan dilakukan? Itu kondisional persyaratan. Contohnya kan tadi sudah tentang yang menggosok gigi, kalau sudah bersih lanjutkan ke berkumur, kalau tidak bersih nah ulangi lagi. Nah itu contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga nanti ketika membuat program di komputer. Nah misalnya menyusun robot, pertama apa dulu yang disusun. Nah kalau sudah benar susunannya, apa yang akan dilakukan nanti. Kalau belum benar, berarti disusun ulang misalnya seperti itu. Nah itu tadi tentang kondisional persyaratan, tentang menyusun algoritma, dan juga tentang algoritma dalam ilmu komputer. Semoga anak-anak bisa paham ya tentang algoritma ini. Jadi intinya algoritma itu merupakan langkah-langkah untuk melakukan kegiatan atau menyelesaikan masalah. Nah, kalau dalam komputer berarti algoritma itu langkah-langkah dalam menyusun sebuah program. Nah, atau juga langkah-langkah menyusun program untuk memecahkan suatu masalah gitu tuh. Nah, itu tadi pelajaran kita. Kita berdoa semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa bertemu lagi pada mata pelajaran TK minggu yang akan datang. Kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.